Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Sunnah Channel yang dimuliakan oleh Allah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mughaffal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Inna asrakan nas man saraka salatahu. Inna asrakan nas, bahwa sesungguhnya pencuri yang paling jahat di antara manusia, man saraka salatahu, adalah orang yang telah mencuri salatnya. Para sahabat pun kemudian bertanya kepada Rasulullah, wa kaifa yasriqu salatahu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana itu orang yang mencuri salatnya? Beliau pun kemudian menjelaskan, la yutimmu ruku'aha wa la sujudaha wa abkhadun nas man bakhila bisalam. La yutimmu ruku'aha, yaitu orang yang tidak menyempurnakan rukuknya, wala sujudaha, yaitu orang yang tidak menyempurnakan sujudnya, orang yang mengerjakan sholat dengan tidak ada tumak ninah di dalamnya, orang yang mengerjakan sholat dengan terburu-buru dan tergesa-gesa, maka dia itulah orang-orang yang telah mencuri sholatnya. Sahabat Al-Sunnah Channel yang dimuliakan oleh Allah, berdasarkan hadis ini maka jelas bahwa pencuri sholat adalah orang yang telah memperlakukan sholat dengan gegabah dan sembrono. Ia mengerjakan sholat tetapi mengerjakannya dengan terburu-buru dan tergesa-gesa. Ia mengerjakan sholat tapi tidak ada tumak ninah di dalamnya. Ia mengerjakan sholat tapi tidak sempurna di dalam berdirinya, tergesa-gesa di dalam rukuk dan sujudnya, tidak ada penghayat tentang bacaan-bacaan sholatnya. Ia mengerjakan gerakan-gerakan sholatnya dengan sembrono dan serampangan. Maka mereka inilah orang-orang yang disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang-orang yang telah mencuri sholatnya. Sahabat Al-Sunnah Channel yang dimuliakan oleh Allah, sungguh para pencuri sholat ini disebut oleh Rasulullah sebagai orang yang paling jahat di dunia ini. Mengapa? Karena ia telah mencuri sesuatu dari sholat yang dikerjakannya. Ia telah mencuri sesuatu yang sangat mulia di sisi Allah dan Rasulnya, yang untuk memerintahkan manusia guna mengerjakan sholat, yang untuk menurunkan kewajiban perintah sholat, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengundang secara langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghadap Allah pada waktu yang khusus dan di tempat yang khusus, yaitu di Sidratil Muntaha, melalui perjalanan yang fenomenal, yaitu perjalanan Isra dan Mi'raj. Tapi kemudian dengan seenaknya manusia, kita justru mengerjakan sholat itu dengan serampangan dan sembrono. Maka pantaslah jika kita orang-orang yang mengerjakan sholat dengan cara yang serampangan dan sembrono, dengan tergesa-gesa dan terburu-buru, itu disebut oleh Rasulullah sebagai pencuri yang paling jahat di dunia ini. Sahabat Al-Sunnah Channel yang dimuliakan oleh Allah, lalu bagaimanakah dengan diri kita ini? Adakah kita ini termasuk dalam kelompok orang-orang yang disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai para pencuri sholat? Ataukah kita tidak masuk di dalamnya? Tentu jawabannya adalah kita masing-masing yang tahu. Jika kita adalah orang yang selalu mengerjakan sholat, yang terbiasa mengerjakan sholat ini secara sembarangan, secara terburu-buru dan tergesa-gesa, maka kita adalah masuk dalam kelompok orang-orang yang disebut oleh Rasulullah sebagai para pencuri sholat. Dan jika itu yang terjadi, maka tidak ada jalan lain bagi kita kecuali kita segera memohon ampun kepada Allah dan segera memperbaiki kualitas sholat kita. Tetapi sebaliknya, jika kita ini adalah orang-orang yang rajin dalam mengerjakan sholat secara baik dan sempurna, kita mengerjakan sholat dengan baik sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, maka kita adalah orang-orang yang patut berbahagia, karena sholat yang kita kerjakan dengan baik dan benar itu akan menjadi sarana penghapus bagi dosa-dosa yang telah terlanjur kita kerjakan di dalam hidup kita. Rasulullah telah menegaskan, ma min mri'in muslimin tahduruhu salatun maktubah fayuhsinu wudu'aha wa khusyu'aha wa ruku'aha illa kanat kafaratan lima qablaha minadz dzunub ma lam yu'ta kabirah. Bahwa tidak ada seorang muslim yang
tidak ada seorang muslim pun yang tiba waktu sholat wajib fayuhsinu wudu'aha, kemudian dia membaguskan wudhunya, menyempurnakan wudhunya, wa khusyu'aha, dan menyempurnakan kekhusyuan sholatnya, wa ruku'ah, dan menyempurnakan rukuk sholatnya, illa kanat kafaratan lima qablaha minaz dzunub, melainkan sholat yang dikerjakannya itu akan menjadi kafarah, menjadi penghapus atas dosa-dosa yang terlanjur dikerjakannya. Maka untuk orang-orang semacam ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun telah menjanjikan balasan yang luar biasa untuknya, yaitu berupa surga Firdaus di kehidupan akhirat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Mu'minun ayat 9-11 telah menyatakan, wallazina hum ala shalawatihim yuhafizun ulaika humul warisun allazina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Bahwa orang-orang yang senantiasa menjaga sholatnya, mengerjakan sholatnya dengan baik dan benar, mengerjakan sholatnya dengan sempurna, ulaika humul warisun, maka mereka itulah orang-orang yang mewarisi, alladzina yarisunal firdaus, yaitu orang-orang yang mewarisi surga firdaus, orang-orang yang akan mendapatkan surga firdaus di kehidupan akhirat kelak, hum fiha khalidun, maka mereka itu akan sempurna, akan selamanya, akan kekal berada di dalamnya. Sahabat Ustaz channel yang dimuliakan oleh Allah, maka marilah kita mengerjakan sholat kita dengan baik dan benar, dengan sempurna, dengan penuh kekhusyuan dan kehadiran hati, maka insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang akan mendapatkan balasan yang besar, balasan yang indah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di kehidupan akhirat. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada kita untuk menjadi orang-orang yang mampu menjaga, mendirikan, melaksanakan sholat-sholat kita dengan baik, dengan benar, dengan penuh khusyuk dan kehadiran hati, maka insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang benar-benar beruntung di kehidupan akhirat kelak. Wallahul musta'an. Summassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.